Halo bro, ada satu momen dalam hidup yang datang tanpa kita sadari. Tanpa undangan, tanpa pertanda, dan tanpa suara. Sebuah momen ketika satu sosok perempuan mulai muncul pelan-pelan di pikiran lo. Bukan sekali dua kali, tapi terus-menerus seperti gelombang yang datang berulang ke pantai. Tidak peduli lo lagi ngapain, tidak peduli seberapa keras lo mencoba fokus. Dan semakin lo berusaha mengalihkan perhatian, semakin pikiran lo menarik nama itu kembali ke permukaan. Ini bukan tentang cinta pada pandangan pertama, bukan tentang jodoh, dan bukan juga tentang takdir yang lo tunggu-tunggu selama ini. Ini tentang sesuatu yang bergerak jauh lebih dalam dari itu. Tentang ruang-ruang kosong dalam diri lo yang mungkin gak pernah lo akui. Kadang lo mikirin dia waktu lagi kerja, lo bahkan gak sadar kapan tepatnya dia muncul. Tapi tiba-tiba otak lo kayak ngingetin, dia ada loh. Dan lo kayak kejebak di jeda kecil yang bikin fokus lo mental. Dan walaupun cuma beberapa detik, rasanya cukup buat ngerusak ritme lo. Kadang lo mikirin dia waktu lagi nyetir, ketika jalanan panjang terasa terlalu sunyi, dan pikiran mulai mencari suara lain, dan entah kenapa suara yang muncul adalah memori samar tentang dia. Kadang lo mikirin dia pas mau tidur. Bukan karena lo pengen, tapi karena otak itu suka banget memutar ulang hal-hal yang belum selesai. Dan perempuan ini entah bagaimana, jadi salah satu chapter yang belum pernah lo tutup dengan benar. Cowok sering salah sangka sama momen kayak gini. Kita sering ngerasa kalau satu wanita muncul terus dalam pikiran, itu tanda bahwa perasaan kita ke dia tulus dalam dan nyata. Padahal bisa jadi itu cuma sinyal bahwa ada hal penting dalam hidup lo yang sedang hilang. Dan otak lo menjadikan perempuan itu sebagai simbol untuk sesuatu yang lebih besar. Kadang bukan dia yang lo cari, tapi rasa diperhatikan. Kadang bukan dia yang lo butuhkan, tapi rasa diterima. Kadang bukan dia yang lo inginkan, tapi ketenangan yang selama ini gak pernah lo punya. Kalau lo perhatikan baik-baik, pikiran tentang dia seringkali muncul bukan ketika lo sedang bahagia, tapi ketika lo sedang kosong, sedang kehilangan arah, atau sedang merasa hidup lo monoton. Di saat-saat seperti itu, otak lo butuh pelarian, butuh sesuatu buat digenggam, butuh sosok buat dijadikan pusat perhatian, karena lo sendiri lagi bingung mau fokus ke apa. Dan perempuan itu, meski mungkin cuman pernah ngasih senyum tipis atau percakapan kecil yang bahkan dia mungkin lupa, tiba-tiba menjadi tempat pelarian yang otak lo anggap aman. Dan karena otak cowok suka banget sama sesuatu yang tidak tuntas, perempuan yang nggak jelas statusnya, nggak jelas maksudnya, nggak jelas perasaannya, tiba-tiba jadi magnet yang terus narik pikiran lo. Dia nggak ngedeketin lo, tapi juga nggak ngelepasin. Dia nggak memberi harapan jelas, tapi selalu ngasih cukup interaksi buat bikin lo mikir, kayaknya ada sesuatu deh. Dan kayaknya ada sesuatu, itu adalah kalimat paling berbahaya buat cowok, karena itu adalah titik di mana logika lo mulai kabur, harapan lo mulai liar, dan perasaan lo mulai bergerak ke arah yang bahkan lo sendiri nggak ngerti. Perempuan sering tidak sadar bahwa satu gesture kecil dari mereka bisa mengubah banyak hal dalam diri cowok. Senyum kecil, respons yang hangat, nada bicara yang lebih lembut, atau sekadar perhatian sepele bisa menjadi korek kecil yang menyalakan api besar dalam imajinasi seorang laki-laki. Tapi yang nggak disadari cowok adalah bahwa imajinasi itu seringkali jauh lebih besar daripada realita. Lo nggak jatuh cinta sama dia, lo jatuh cinta sama versi dia yang lo ciptakan dalam kepala lo. Lo jatuh cinta sama harapan, sama kemungkinan, sama bisa jadi yang lo bangun pelan-pelan sampai akhirnya terlihat seperti kenyataan. Dan ketika lo mulai hanyut dalam pikiran tentang dia, lo mulai memaksakan makna pada hal-hal yang sebenarnya nggak punya makna apa-apa. Dia balas chat sedikit lebih cepat, lo pikir ada tanda. Dia senyum sedikit lebih lama, lo kira ada rasa. Dia cerita sedikit lebih personal, lo anggap itu bukti dia nyaman. Lo mulai melihat hal-hal kecil sebagai sinyal besar, padahal kadang itu cuma perilaku natural dari seseorang yang ramah. Tapi otak yang lagi kesepian itu suka melebih-lebihkan, suka menambah drama, suka membuat cerita sendiri, dan cerita itulah yang lo anggap nyata. Dan ketika hal ini terjadi terus-menerus, lo nggak sadar bahwa lo mulai menjadikan perempuan itu sebagai pusat hidup lo yang baru. Lo bangun dan mikirin dia, lo kerja sambil mikirin dia, lo tidur sambil mikirin dia, lo mulai menghitung peluang, ngarep chat, ngarep perhatian, dan ngarep sesuatu yang bahkan belum tentu dia maksudkan. Lo mulai nunggu hal yang mungkin tidak akan datang. Lo mulai menggantungkan perasaan pada sosok yang bahkan belum memberi lo kepastian. Dan yang paling bahaya adalah lo mulai kehilangan diri lo sendiri. Sampai saat itu datang, biarkan pikiran tentang dia mengalir seperti angin yang lewat. Jangan dilawan tapi jangan juga lo peluk. Sadari bahwa itu bagian dari perjalanan lo untuk menemukan diri lo yang lebih utuh,
Bukan alasan untuk kehilangan arah, karena hidup lo jauh lebih besar daripada satu nama yang berputar-putar di kepala lo, dan lo akan menemukan bahwa ketika lo kembali pada diri lo sendiri, segala sesuatu yang tepat akan menemukan jalannya sendiri menuju lo, termasuk cinta, termasuk ketenangan, termasuk orang yang memang ditakdirkan untuk hadir. Lo lupa bahwa hidup lo dulu punya ritme, lo punya tujuan, lo punya progres, lo punya misi. Tapi ketika lo terus mikirin dia, ritme itu mulai bergeser, fokus lo terpecah, tujuan lo kabur, semangat lo menurun, lo mulai ngerasa hidup lo flat tanpa kehadiran yang bahkan bukan milik lo. Dan itu bro, adalah tanda paling jelas bahwa pikiran lo bukan lagi tentang cinta, tapi tentang ketergantungan emosional yang lo sendiri nggak sadar. Tapi bukan berarti lo lemah, semua cowok pernah ada di fase itu. Fase di mana satu wanita hadir lebih sering dalam pikiran daripada batas wajar. Fase di mana lo bingung membedakan mana realita dan mana harapan. Fase di mana lo ngerasa ada ikatan padahal ikatan itu cuma dari sisi lo. Ini bukan salah lo. Ini cuma bagian dari manusia. Bagian dari cara otak bekerja ketika ada ruang kosong yang belum lo isi. Yang penting adalah gimana lo meresponsnya. Ketika seorang wanita muncul terus dalam pikiran lo, itu bukan perintah untuk lo mengejar dia habis-habisan. Itu bukan tanda lo harus ngaku perasaan. Itu bukan sinyal alam semesta. Itu cuma undangan untuk ngeliat diri lo lebih jujur. Untuk bertanya pada diri sendiri apa yang sebenarnya lo cari. Untuk melihat bagian mana dari hidup lo yang sedang hilang. Untuk sadar bahwa pikiran lo sedang mencari pegangan, bukan sedang menemukan takdir. Dan yang menarik adalah ini, begitu hidup lo mulai penuh lagi, begitu lo mulai bangun fokus, begitu lo mulai mengejar mimpi lo, begitu lo mulai sibuk memperbaiki diri, sosok itu perlahan akan memudar dari pikiran lo. Bukan karena dia buruk, bukan karena lo benci dia, tapi karena lo akhirnya mengisi sendiri ruang kosong yang dulu lo serahkan ke bayangan seseorang yang bahkan tidak sadar sedang lo pikirkan. Dan kalau suatu saat dia memang bagian dari perjalanan hidup lo, percayalah, dia tidak akan hadir sebagai pikiran yang bikin lo bingung. Dia akan hadir sebagai kenyataan yang membuat lo tenang. Dia tidak akan hanya mengisi pikiran lo, dia akan hadir dalam hidup lo secara nyata. Tidak perlu ditebak, tidak perlu diartikan, tidak perlu diharapkan. Dia akan datang dengan jelas, dengan niat, dengan langkah yang lo bisa lihat.